hari akhir itu kan bisa disebut juga sebagai hari pembalasan atau hari penghabisan atau hari kiamat ya. Nah, selain definisi, secara umum hari akhir itu juga bisa dikatakan sebagai hari di mana alam semesta itu atau dunia itu hancur beserta isinya dan juga berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah di dunia ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis dari hari akhir itu sendiri. Oke. Yang pertama itu ada tadi hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran itu dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kiamat sugro atau yang dikenal dengan kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik secara individu maupun secara kelompok. Contohnya itu kayak bencana alam, misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, dan misalnya juga ada kematian. Kematian ini salah satu contoh yang paling erat dengan kiamat sugro. Jadi orang yang udah mati itu gak bakal langsung berakhir begitu aja. Ada fase kehidupan selanjutnya yang bakal dijalani setelah kematian, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Mungkin nanti lengkapnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Cuman ada beberapa peristiwa yang harus kita imani sebagai orang Islam, di mana ketika nantinya di yaumul barzakh atau di alam kubur itu ada beberapa hal yang akan kita jalani. Misalnya yang pertama fitnah kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan oleh malaikat munkar kepada orang yang sudah mati. Misalkan pertanyaannya itu ada man rabbuka, ma adinuka, man nabiyuka, aina kiblatuka, sama man ikhwanuka. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan oleh malaikat munkar dan nakir kepada orang yang sudah wafat. Oke, itu adalah penjelasan tentang kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro atau yang biasa dikenal sebagai kiamat besar atau kiamat yang benar-benar kiamat gitu. Jadi kiamat kubro itu adalah hari di mana nantinya malaikat Israfil itu akan meniupkan trompet sangkakala diiringi dengan hancurnya semesta beserta isinya. Nah, di sini saya ada video cuplikan tentang hari kiamat kubro. Walaupun wallahu a'lam kita nggak bakal tahu sedahsyat apa hari kiamat kubro itu bakal kayak gimana banget. Cuman ini cuplikan atau sebagian gambaran kecilnya kiamat kubro itu bakal seperti apa. Enggak sih, belum. Ada suaranya. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Bentar ya guys. Oke betul, pakai speaker kan? Ya Pak, itu. Belum apa nih? Oh, biar bisa.
Ya Allah, sembuh.
friend. Yuk. Sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama itu menurut ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, hari kiamat itu hari di mana bumi meletus akibat nebula atau gas panas yang ada di dalam perut bumi. Jadi kan bumi itu terdiri dari gas-gas ya. Salah satunya itu gas panas atau nebula yang ada di dalam perut bumi. Nah, sifatnya itu tuh kayak berkembang dan terus mendesak pengen keluar. Si gas panas ini nggak keluar karena diimbangi oleh tekanan dari luar atau dari atmosfer. Kayak suatu saat gas yang di dalam perut bumi itu akan lebih besar kekuatannya sehingga misalkan akan terjadi gempa bumi atau gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi di satu titik gas panas yang ada di dalam perut bumi juga akan lama-lama habis karena gasnya itu makin lama itu bakalan membeku dan cair sehingga gas yang di dalam perut buminya itu habis, tapi gas dari tekanan dari luarnya dari atmosfer itu terus ada dan terus membesar. Hal itu yang akan membuat akhirnya bumi itu meletus atau bumi itu hancur. Itu menurut ilmu geologi. Kalau menurut teori fisika, jadi para fisikawan atau ahli fisika itu sudah melakukan studi bahwa energi matahari itu dipancarkan sama dengan 5,7 kali 10 pangkat 27 kalori per menit dan menyala selama 50 miliar tahun. 50 miliar tahun itu lama, tapi pada dasarnya menandakan bahwa yang namanya matahari, energi matahari itu ada waktu untuk berhentinya. Jadi suatu saat energi matahari itu akan tidak lagi menyinari bumi. Dan ketika sinar matahari sudah tidak menyinari bumi, itu adalah awal sebuah kehancuran. Karena kalau udah energi matahari itu nggak menyinari bumi, nanti nggak ada yang namanya awan, nggak ada yang namanya angin, nggak ada hujan, dan akhirnya bumi itu hancur. Oke, itu tadi menurut ilmu geologi dan menurut teori fisika. Selanjutnya adalah bukti indrawi terjadi hari kiamat. Jadi menurut para habib, ada beberapa habib yang berpendapat ada beberapa peristiwa-peristiwa menakjubkan yang sudah terjadi. Misalnya, pertama, peristiwa yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-260 tentang Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincaninya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian atas bukit. Lalu Allah berfirman, "Panggillah niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Jadi Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu yang sudah dicincang yang sudah mati, dan mereka datang lagi tuh ke Nabi Ibrahim. Terus peristiwa yang kedua itu peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel. Kemudian Allah dengan gampangnya menghidupkan kembali hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan kepada tubuh orang yang sudah mati itu. Yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Jadi dua peristiwa ini memang tidak secara langsung menunjukkan kiamat itu akan datang. Kedua peristiwa ini hanya sebagai bukti sejarah atau historis tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, dan juga menjadi bukti secara tidak langsung bahwa kiamat itu nantinya bakal datang. Oke, selanjutnya di sini saya bakal menjelaskan tentang periode hari akhir. Nah, yang pertama itu ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya adalah hari kebangkitan. Jadi kan setelah bumi dihancurkan sama Allah ya, udah kiamat, bumi sudah hancur, seluruh manusia itu sudah mati semua. Itu nantinya Allah bakal ngebangkitin lagi seluruh makhluk dari alam kubur gitu. Nah, di Yaumul Ba'ats ini tuh ada di Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Jadalah ayat 6, di mana artinya itu pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu adalah hari berkumpulnya seluruh manusia. Jadi setelah tadi manusianya dibangkitkan. Nah, terus nanti manusia ini bakal digiring ke padang mahsyar atau tempat berkumpulnya. Dan Yaumul Hasyr ini ada dalilnya di Quran Surah Al-Fatihah
Al-Kahfi ayat 47 yang artinya itu adalah ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung untuk dihancurkan dan kau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah buku catatan. Maksudnya buku catatan itu apa? Nah, jadi kan setiap manusia nih kita hidup itu kan pasti ada malaikat raqib di kanan dan malaikat atid di kiri gitu kan, yang selalu mencatat semua amal perbuatan kita baik yang buruk maupun yang baik gitu. Nah, nantinya di hari akhir ini, di hari kiamat ini kita bakalan buku-buku catatan amal perbuatan yang sudah kita perbuat selama hidup itu nanti bakalan ditunjukin tuh gitu, bakalan dilihatkan gitu, dan bakalan dihitung nanti amal perbuatannya benar yang baik atau yang buruk. Setelah itu ada dalilnya di Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Artinya diletakkanlah kitab catatan amal pada setiap orang, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Nah, selanjutnya ada yaumul hisab dan mizan. Oke, yang pertama yaumul hisab dulu. Nah, yaumul hisab itu adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seluruh amalan di akhirat untuk dihisab. Maksud tadi hisab itu apa gitu? Maksud tadi hisab itu adalah seluruh amal perbuatan kita selama di dunia itu nantinya bakalan diperhitungkan lagi, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, nantinya tuh yang bahkan sampai yang terkecil pun itu bakalan diperhitungkan sama Allah dan bakal dikasih balasannya gitu. Yang hisab ini ada dalilnya di Quran surah An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oke, dari artinya ya kita bisa lihat kalau nanti itu yang bersaksi di yaumul hisab itu adalah seluruh anggota tubuh kita, tapi kita gak bisa untuk berucap atas apa yang kita perbuat, tapi nanti anggota tubuh kita yang saat kita hidup itu melakukan sesuatu itu nanti bakalan bersaksi gitu. Terus ada yaumul mizan. Nah, yaumul mizan ini adalah timbangan. Yang mizan itu tuh artinya timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Jadi yaumul mizan itu adalah hari di hari akhir yang nanti tuh amal perbuatan kita itu bakalan ditimbang apakah nanti beratnya yang baik atau yang buruk gitu. Dan dari itu dari Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Yang artinya kami akan meletakkan timbangan atau amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Oke, selanjutnya ada asyirat. Jadi syirat itu artinya jembatan ya. Seperti yang kita ketahui, kita bakal melewati jembatan Syiratul Mustaqim dulu sebelum kita menuju surga. Jadi asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Nah, kita melewati jembatan ini juga berbeda-beda sesuai amal yang kita miliki. Kalau misalnya amalnya kebanyakan yang buruk ya kita bakal jatuh ke neraka gitu. Nah, terus dijelaskan juga dalam hadis riwayat Muslim, terbentanglah jembatan asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Jadi asyirat ini ada ilustrasinya, dia itu lebih tipis dari sehelai rambut. Bayangin sehelai rambut aja udah tipis, ini lebih tipis dari sehelai rambut. Selanjutnya ada yaumul jaza. Jadi yaum al-jaza adalah itu hari pembalasan seluruh amal manusia yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Jadi apa yang telah kita lakuin pasti bakal akan dapat pembalasannya. Nah, itu juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min surat yang ke-40 ayat 17 yang dimana artinya pada hari ini setiap orang akan mendapatkan balasan untuk segala perbuatan yang dikerjakannya. Bila baik maka balasannya baik, bila buruk maka balasannya buruk. Tidak ada kezaliman pada hari ini karena hakimnya adalah Allah yang Maha Adil. Oke, selanjutnya ada balasan perbuatan buruk. Nah, sebelum itu sebenarnya ada slide lagi balasan perbuatan baik, tapi nah, jadi kalau balasan perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan syurga. Nah, sedangkan kalau balasan perbuatan buruk, jadi orang yang selama hidupnya di dunia banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat dan kafir terhadap Allah, pasti Allah juga akan membalasnya dengan balasan yang serupa gitu. Nggak mungkin dia melakukan maksiat tapi diberikan surga. Nah, kerasnya siksaan neraka digambarkan dalam Quran
surat Al-Ghasyiyah surat yang ke-88 dari ayat keempat sampai ke-7, di mana ayat keempat itu menerangkan mereka memasuki api yang sangat panas atau neraka. Ini penekanannya. Oke. Selanjutnya itu ada tentang beriman pada hari akhir. Ini ada dua ayat, yang satu ayat Al-Quran, yang satu hadis. Di sini artinya ayatnya adalah mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepadamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dan tidak ada hadis juga orang yang beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan akhir hari minggu. Nah, dua ayat ini tuh menjelaskan tentang bahwasanya menyakini hari akhir itu termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dan hakikatnya kiamat itu kan kita merasa takut. Nah, merasa takut itulah yang iman kita itu menambah beriman. Dan ini ada aspek beriman pada hari akhir, berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupannya kekal adalah di akhirat. Jadi setelah kiamat itu kan ada kehidupan nanti. Nah, itu tuh membuat kita merasa takut dan cemas, terus melakukan maksiat jadi kayak gimana gitu ya, karena takut kepada hari akhir ini. Nah, itu hakikatnya. Nah, ini ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu muncul rasa takut terhadap kemaksiatan, yaitu sisi. Yang kedua, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, termotivasi untuk beramal soleh dengan ikhlas. Terus yang keempat, kesadaran untuk lebih taat beribadah. Yang kelima itu senantiasa menghindari niat-niat yang buruk. Oke, jadi kita masuk ke kaitan antara beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur bertanggung jawab. Pertama, kita tuh harus tahu ya, kita harus tahu motif dalam diri kita akan kesuksesan di dunia dan akhirat. Kesuksesan itu ada dua ya, jadi ada yang jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang ini adalah suatu kesuksesan yang ada di akhirat gitu ya. Sedangkan yang jangka pendek itu kesuksesan yang ada di dunia. Keyakinan akan adanya hari akhir bakal kayak membuat kita punya ada konsekuensi gitu ya. Jadi kita bakal punya rasa takut akan hari akhir gitu ya. Dan misalkan kita ingin berbuat yang jahat gitu kan, jadi kita sedikit lari gitu kan, karena kita mengimani hari akhir gitu kan, jadi kita gak kepikiran gitu ya, gimana nanti kan kita di hari akhir bakal mendapat balasannya gitu. Selanjutnya, mengimani hari akhir itu memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Nah, kenapa sih kok bisa gitu ya? Karena memiliki iman pada hari akhir itu kayak memancing kita gitu ya, biar agar berbuat baik terus, kayak misalkan beribadahnya rajin gitu kan. Jadi kita bakal meninggalkan amal-amal yang amal-amal buruk yang bakal kita perbuat gitu. Nah di sini ada surat Al-Baqarah. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan yang mereka di sisi Tuhannya adalah surga adil dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka bakal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi di sini Allah tuh bilang kalau orang-orang yang beriman yang takut pada hari akhir itu tuh bakal dikasih peringkat yang bagus ya, masih disebutkan ya. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jadi dari sini dengan beriman dari hari akhir kita bakal mendorong seseorang untuk berakhlakul karimah gitu ya, seperti misalnya rendah
hati, mawas diri, gitu kan, tidak sombong, peduli terhadap sesama, dan melakukan ibadah-ibadahnya seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, gitu kan. Nah ini tambahan tadi slide itu. Jadi balasan perbuatan yang baik itu pasti bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Haqqah surat yang 69 ayat 21 sampai 24 dan Quran surat Al-Waqiah surat yang 56 ayat 8 sampai dengan 40. Nah, di sini ada ini surat Al-Haqqah ayat 24. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Selanjutnya ada kuis. Nah, jadi kita ada kuis ya. Jadi nanti kalau misalkan mau jawab bisa langsung angkat tangan aja, oke? Kalau nggak bisa tunjuk ya. Oke, soal yang pertama, kiamat sugro bisa juga disebut dengan kiamat apa ya? Saya kecil. Siapa ya? Tapi kamu Kecil. benar tuh nggak? Tuh. Oke, soal yang kedua, Yaumul Jaza adalah hari kemerdekaan. apa tuh?